Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 17. Karena ini satu ayat saja dan memang banyak referensi ayat lainnya, saya pikir cukup satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 17. 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi ini suatu peringatan yang luar biasa. Ada suatu ilustrasi yang sangat bagus. Jadi ada satu pasang suami istri, tentunya mereka baru menikah, kemudian mereka berpikir bagaimana mereka bisa membeli rumah. Nah, sehingga diutuslah suami untuk pergi karena istrinya ada kesibukan di hari itu. Nah, suami pergi survei melihat rumah yang mungkin akan mereka beli untuk nanti tempat mereka tinggal. Nah, ternyata memang suaminya pergi dengan antusias, dia membawa kamera, dia pergi ke tempat survei itu, lalu dia banyak memfoto. Dia foto, kemudian setelah selesai dia pulang ke rumah. Nah, singkat cerita istrinya tanya dong, "Pak, tadi gimana surveinya? Bagus gak?" Wah, dengan senang dia membuka hasil cepretannya. Dia tunjukkan, "Ma, lihat ini, rumah tetangga kita bagus sekali. Nah, tingkat 2, kemudian rumahnya bagus, halamannya bagus, ada kolam renangnya, dia pelihara anjing, lain sebagainya. Kemudian mereka punya anak yang sangat cantik luar biasa." Tapi kemudian istrinya tanya, "Tadi kan tujuan ke sana untuk survei rumah kita. Kenapa ini semuanya tentang tetangga kita?" Oh, dia ceritakan lagi. Ini tetangga kanan, ini tetangga kiri, rumahnya seperti ini, mobilnya seperti ini. Ini tetangga depan, ini tetangga belakang. Jadi komplit lah tentang tetangga. Ini tentu suatu ilustrasi yang menarik menurut saya. Akhirnya istrinya jengkel. "Maksud kamu pergi ke sana kan sebetulnya untuk survei rumah, cari rumah untuk kita. Kenapa kamu urusannya jadi tentang tetangga kita?" Nah, dalam bagian ini memang ini menarik. Karena seringkali dalam hidup kita ini, kita seringkali harusnya pergi dalam tujuan hidup kita itu fokus dengan apa yang harus kita kerjakan. Tapi dalam perjalanan hidup ternyata kita mungkin banyak ngurusin orang lain, atau banyak cemburu dengan orang lain. Sehingga memang peringatan daripada bagian ini, ya kita diingatkan jangan mengingini rumah sesamamu. Ini merupakan seri daripada 10 perintah Allah. Kemarin kita sudah bahas. Mulai dari pertama Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, bagian ini juga merupakan sesuatu yang penting karena ini mengatur hubungan dengan sesama. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebetulnya 10 perintah Allah itu kalau kita pelajari dengan baik-baik, ya kita bisa bersikap dengan hati-hati dalam etika kehidupan hari-hari maupun hidup dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama tentunya. Nah, apa yang mau diajarkan di dalam perintah yang ke-10 ini? Saya pikir ini mengajarkan kepada kita bahwa ya kita jangan fokus terhadap berkat orang lain, milik orang lain. Kita fokuslah dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena berkat dia adalah berkat dia, berkat kita adalah berkat kita. Kalau kita terlalu ngurusin milik orang lain, kemudian ada keinginan-keinginan terhadap milik orang lain, maka itu menimbulkan masalah. Sehingga sebetulnya orang yang berbahagia adalah orang yang puas dengan apa yang dia miliki. Orang yang fokus kepada apa yang dia miliki, bukan ngurusin milik orang lain. Nah, sehingga sekarang bahagialah dengan apa yang kita miliki. Mungkin terlihat sedikit, mungkin terlihat kecil, mungkin terlihat sederhana, tapi yang paling penting adalah orang yang bisa mensyukuri, orang yang bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada dia. Mungkin hari ini sedikit, nanti waktu kita kerja Tuhan tambahkan. Waktu kita syukuri, kita bahagia, kita diberi Tuhan umur panjang, sehat, menikmati semua. Buat apa kita dapat semuanya tapi
kita nggak menikmati. Saya banyak mendengarkan khotbah dan juga cerita-cerita. Banyak orang kaya, mereka punya rumah banyak, tapi nggak bisa menikmatinya karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Mereka punya kolam renang dan sebagainya, mereka nggak bisa menikmatinya, malah nyuruh orang datang untuk berenang. Mereka punya mobil yang mewah, tapi pajangan saja. Malah ada seorang yang kaya, kalau saya sebutkan tahu, mobilnya mewah sekali. Ditanya sama wartawan, kapan Papa pakai ini? Waktu pertama kali saja, waktu saya beli, saya pakai. Setelah itu saya simpan di sini saja. Ada orang yang punya mobil yang sangat mewah, cuma menjadi pajangan. Ya bahagia kita kan, hanya punya sepeda, hanya punya motor dipakai setiap hari, kita nikmati, kita cuci, kita lap. Jadi apa gunanya semua aksesoris, casing-casing yang kita miliki kalau kita nggak nikmati? Jadi fokuslah pada apa yang kita miliki. Kadang-kadang orang yang lebih banyak harta bendanya daripada kita, kadang-kadang cemburu dengan kita, kok kita bisa nikmatin gitu ya, bisa merasakan nyamannya memiliki semua yang ada di tangan kita. Nggak ada suatu kecemburuan. Kita puas, kita bangga, kita sukacita. Bahkan pikiran kita sehat, hati damai. Yes. Dalam bagian ini kita melihat itu semua anugerah Tuhan. Maka sebetulnya ingat bahwa semua harta benda yang dititipkan kepada kita, dititipkan kepada orang lain, yaitu berkat Tuhan. Itu alat, itu sementara saja. Jangan terlalu fokus terhadap hal itu. Kalau ada syukur, kalau nggak ada, ya nggak mengapa. Sehingga dalam bagian ini, ya fokuslah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan fokus ngurusin milik orang lain. Milik orang lain itu berkat mereka. Ya kita juga nggak tahu mereka dapat dari mana. Ya pikiran baik kita adalah mereka mendapatkan dengan halal. Tapi jangan pernah cemburu. Apalagi kalau misalnya mereka mendapatkan dengan tidak halal. Ya bersyukurlah kita bisa tidur tenang, nggak ada yang ngejar-ngejar kita, utang nggak ada misalnya. Jadi nikmati yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa tidur enak, kita bisa makan lahap, ya tubuh sehat, pikiran tenang, hati damai. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu cemburu dengan milik orang lain. Jangan pernah punya keinginan untuk memiliki punya orang lain. Satu kali saya pelayanan di salah satu gereja. Saya pikir teman saya ini membeli mobil ya dengan uang yang cash, karena saya tahu istrinya dokter. Ya saya tahu juga hidup mereka luar biasa mewahnya. Ya, kadang-kadang ajak saya makan di luar. Tapi suatu hari dia berkata, Pak Niko, hari ini saya lega sekali karena saya baru saja menggunting kartu kredit dia. Saya baru saja menggunting kartu kredit saya. Selama ini saya terus mendapat gaji, membayar tagihan. Tapi hari itu dia berkata, Pak Niko, saya lega sekali. Saya bisa menggunting karena semua sudah lunas. Sekarang saya bisa tidur dengan tenang. Nah, bayangkan, jadi jangan pernah melihat, oh dia banyak ya uangnya, oh dia rumahnya bagus ya, oh dia mobilnya begini ya. Ya memang bukan urusan kita terhadap milik orang lain. Tapi ada orang-orang yang meskipun dalam keadaan yang mewah, kadang-kadang dia juga bergumul dengan milik dia. Makanya saya berkata, jangan pernah cemburu dengan orang lain. Orang kaya pun punya masalah masing-masing, punya problem masing-masing. Mungkin dia nggak ada masalah dengan keuangan, tapi masalah relasi, atau masalah hubungan di mana tidak ada kepercayaan di dalamnya, tidak ada kesetiaan di dalamnya. Atau dia punya uang banyak, tapi dia tidak bisa menikmati, bahkan nggak ada temannya. Nah, saya beberapa kali cerita kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pernah dengar khotbah saya. Ada seorang ibu punya rumah yang besar sekali, kalau dijual ada 5M. Tapi suatu hari dia berkata, Pak Nikos, I'm alone. Saya seorang diri. Bayangkan orang kaya merasa seorang diri.
Saya pikir kadang-kadang saya aja yang merasa seorang diri. Ternyata orang yang penuh dengan dapat dikatakan harta kenikmatan, mereka merasa ada titik di mana mereka seorang diri. Jadi menurut saya, ya puaslah dengan apa yang kita miliki. Syukurilah dengan semua yang kita miliki. Kalau bisa kita kembangkan, kita maksimalkan, kita pakai yang terbaik. Jadi kita kelola. Hari ini Tuhan kasih kita 1, ya nanti Tuhan tambah 2. Nanti Tuhan tambah 3. Tapi nikmati. Nanti kalau kita setia, kita melakukan yang terbaik, kita jujur dalam kehidupan kita, ya ada cara Tuhan yang luar biasa. Saya nggak pernah terpikir kami beli rumah. Saya nggak pernah terpikir kami beli mobil. Nah, semua itu anugerah Tuhan. Yang maksud saya adalah nggak perlu kita cemburu dengan orang lain. Ya kalau Tuhan berkenan pasti dalam waktunya. Ya tentu kita juga harus kerja keras. Maka dalam bagian ini saya ingin ingatkan kepada kita, ya fokuslah terhadap berkat kita. Tuhan kasih mobil, ya rawat dengan baik. Kasih rumah, pelihara dengan baik. Tuhan memberi kita HP, ya rawat dengan baik. Atau Tuhan memberikan kepada kita pasangan hidup, Tuhan memberikan kepada kita anak, Tuhan memberikan kita hamba dalam tanda kutip pembantu, ya bersyukur. Karena banyak orang juga yang nggak punya pembantu kan, termasuk saya hari ini nggak punya pembantu. Tapi nggak perlu kita cemburu dengan orang lain, itu berkat mereka. Ada orang punya lembu, punya keledai, atau punya apapun yang mereka miliki, ya bersyukur, kita turut senang. Ya berharap, ya kalau Tuhan berkenan, ya Tuhan juga berikan kepada kita. Artinya boleh nggak ingin dalam tanda kutip, oh suatu saat saya pengen itu, boleh. Tapi ingin dalam keinginan sampai kita mau menguasai, sampai kita mau mengambil hak orang lain, nah itu nggak boleh. Sampai kita iri, cemburu, bahkan berusaha mendapatkan milik orang lain, itu tidak boleh. Maka ya saya ingin katakan, ya kuncinya adalah puaslah dengan apa yang kita miliki. Berbahagialah. Ya kadang-kadang kita lihat tukang becak ya, enak sekali sepertinya dia tidur di becaknya sambil nunggu penumpang gitu ya. Padahal banyak orang yang rumahnya mewah, kasurnya luar biasa enaknya, dengan harga yang sedemikian rupa, tapi nggak bisa tidur. Banyak juga. Kadang-kadang tukang becak kan harus kita bangunin, baru dia bangun kan, kemudian jalan. Ada orang makan nasi bungkus dengan rasa menurut kita nggak pas, tapi mereka lahap. Dulu pernah kami pelayanan di salah satu tempat di bawah kolong. Kami bawa KFC. Anak cium-cium, dia jilat-jilat, dia makan sedikit. Kemudian dia nggak habisin, dia bilang ini untuk mama, biar mama makan KFC. Bayangkan kita yang sering kali makan nggak sampai segitunya kan, tapi bisa menikmati maksud saya. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita pengen punya banyak, nggak bisa menikmati. Habis waktu kita untuk iri dengan orang lain, cemburu dengan orang lain. Ya sama seperti orang dikasih suami yang rajin bekerja, ngomel dia. Saya ditinggalkan terus katanya, nggak pernah diperhatikan. Ada dikasih istri cantik, cemburu dia. Karena orang banyak memuji istrinya, istri yang cantik. Jadi apa yang benar? Nah, kadang-kadang kita terlalu fokus keluar, akhirnya bahagia dalam hati itu kurang. Nah, kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita itu, bahwa itulah berkat yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi saya berpikir bahwa dalam hidup kita ini kita harus berpikir tujuan Tuhan bagi hidup saya itu apa sebetulnya, misinya apa. Jadi nggak cuma ngurus harta benda, nggak cuma ngurus milik orang lain, melihat keluar-keluar. Mari kita sekarang melihat ke dalam, fokus terhadap hidup kita. Jadi jangan terlalu pengen melihat keluar, lalu kemudian copy paste berharap itu semua jadi milik kita juga. Saya pikir tidak harus selalu seperti itu. Ya kalau Tuhan beri, bersyukur. Kalau tidak, ya kita jangan kecewa. Kita juga jangan berusaha memiliki
apa yang orang lain miliki. Jadi memang dalam bagian ini ya kita harus mengawasi hati kita, karena dari hatilah timbul suatu kehidupan, suatu hal yang sehat. Dari hati kita inilah terpancar kehidupan. Kenapa kemudian ada orang merampas milik orang lain? Kenapa kemudian ada orang yang merampok? Kenapa kemudian ada orang yang mencuri? Kenapa kemudian ada orang membunuh, bahkan membunuh saudaranya? Kenapa? Beberapa waktu lalu saya membaca di daerah Sulawesi, jadi ada anak yang memakai, ya, anak tadi ada seorang anak yang memakai anaknya, jadi cucu dari pemilik warisan. Dia mempengaruhi anaknya bahwa kakek dia itu adalah seorang yang jahat. Kemudian kompromi lagi dengan pamannya, saudara-saudaranya. Mereka awalnya datang baik-baik kepada bapaknya yang pemilik warisan itu, "Pak, jual saja rumah ini." Karena mungkin mereka butuh uang, kemudian berusaha membujuk ayahnya. Ayahnya berkata, "Nanti kalau misalnya orang mau beli dengan harga 5M, maka saya lepas. Tapi ini orang yang nawarin kan harganya 3M. Dia rasa nggak cocok dengan harga yang seharusnya." Anak ini membujuk terus. Akhirnya bapaknya kekeh, "Enggak, ini kan milik saya, terserah saya mau saya lepas, mau saya jual atau tidak." Tetapi anaknya ini marah karena bapaknya tidak mau menjual rumahnya. Lalu diutuslah cucunya, karena sudah dipengaruhi oleh sang bapak. Diutuslah cucunya datang ke rumah, makan-makan sama-sama dengan kakek neneknya. Kemudian waktu kakeknya dan neneknya tidur, langsung diparang dan mati semuanya. Saya pikir sadis sekali ya, gara-gara uang orang membunuh ayahnya, ibunya, dan memakai anaknya. Dan ini kejadian yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Maka sebetulnya jangan terlalu punya keinginan yang lebih dari takaran yang seharusnya. Atau dikatakan jangan besar pasak daripada tiang. Takar yang seharusnya. Kalau nggak mampu ya jangan berada di sana, sehingga tidak menimbulkan masalah. Ya kadang-kadang orang berhutang tapi tidak berpikir dulu nanti saya bayar hutang itu dengan cara apa. Kemarin kan rame kan tentang pinjaman online. Kemudian mahasiswa IPB nggak salah, mereka banyak yang kena. Ya meskipun katanya penipuan lain sebagainya, tetapi sekarang ini kalau kita nggak hati-hati, semuanya modusnya uang. Ya kita yang harus mengukur diri kita supaya kita tidak jatuh dalam bagian itu. Memang bagian ini menurut saya sangat penting untuk kita memahami bahwa ya kita harus menguasai diri. Kemudian kan kalau orang tidak menguasai diri tadi bisa membunuh orang lain atau merampas aset. Dulu ACT itu kan aksi cepat tanggap, mereka banyak bantu kesana kemari. Ternyata petingginya itu paling mendulang, mobilnya bagus, rumahnya bagus, kemudian dia mendirikan sana sini. Apakah ini hanya terhadap yayasan Muslim? Saya pikir enggak. Banyak juga yayasan Kristen melakukan hal seperti itu. Ya mungkin saja kita sebagai gereja kalau nggak hati-hati, maka kan harus mengukur. Jadi milik orang lain itu bukan hanya tetangga saya, keluarga saya, tidak. Tetapi milik orang lain itu termasuk milik gereja, milik yayasan, milik kantor. Jangan mengingini, itu bukan milik kita. Ya saya sudah katakan, kalau bukan hak kita jangan kita ambil. Itu mencuri namanya. Sehingga bagian berikut adalah selain daripada kita harus fokus terhadap berkat kita, jangan fokus terhadap berkat orang lain. Jangan bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain miliki. Jangan membandingkan. Nanti kalau kita membandingkan, yang pertama, kalau kita punya lebih, maka kita akan menjadi sombong terhadap orang, karena kita berusaha membandingkan. Tapi kalau kita punya kurang, kita jadi minder kan.
Maka nggak perlu dibandingkan. Memang itu berkat dia, ini berkat saya. Ya, suatu hari saya menghadiri pemakaman orang yang cukup kaya lah menurut saya. Bayangkan mobil yang berjejeran ngantar ke pemakaman itu mobil yang bagus. Ada Rolls Royce, ada Alphard, nggak ada mobil yang jelek. Cuma saya naik Brio. Awalnya saya di tengah, tapi saya sadar diri juga saya ke belakang. Belakangan kencang semua. Tapi yang menarik, foreigner tetap menunggu saya sampai saya keluar dari pintu tol. Saya pikir enak juga sebetulnya sih mendapat mobil yang bagus seperti itu. Tapi saya nggak perlu cemburu dengan mereka. Ya itulah berkat saya. Saya nikmati, saya pakai. Ya kadang-kadang kan kita dapat banyak, kita jadi sombong, menganggap orang rendah. Dapat sedikit, kita jadi rendah diri, minder. Ya saya pikir nggak perlu. Kita harus kembali kepada jati diri. Nggak ada yang salah kok. Ya itu memang Tuhan kasih seperti itu kepada saya. Memang itu kehendak Tuhan bagi saya. Saya akan berusaha melakukan tugas saya dengan baik, dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya punya ini. Jadi tidak perlu bandingkan. Ingat, jangan bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Kalau pasangan kita cantik, ya bersyukur. Kalau jelek, ya bersyukur juga. Itu pilihan kita kan. Jangan bandingkan milik kita dengan milik orang lain. Jadi bandingkan apa yang kita miliki itu, apa kehendak Tuhan di dalamnya. Karena memang titipan Tuhan itu pasti yang terbaik. Nggak mungkin Tuhan tidak menakar yang terbaik, yang sepatutnya bagi orang itu. Sama seperti kepada anak kita. Kita menakar yang terbaik, yang sepatutnya bagi anak kita. Untuk anak yang seusia, misalnya saya contohkan seperti Anabel, lain kita memberinya. Seusia Elora, lain lagi kita memberinya. Malah kalau disamakan itu kayaknya nggak pas. Jadi masing-masing punya porsi yang berbeda-beda. Ya itu memang berkat Tuhan. Ya dengan kata lain, ya kerjakanlah tugas tanggung jawab kita sesuai dengan apa yang kita punya ini. Tuhan beri istri, Tuhan beri suami, Tuhan beri anak, Tuhan beri kesempatan pada kita untuk studi, untuk belajar. Kita belajar di sini. Ya kita lakukan tugas tanggung jawab kita. Jadi itu yang penting. Jangan terlalu pusing dengan membanding-bandingkan. Yang penting adalah apa yang kita miliki ini, ya kita pakai untuk apa? Apa yang kita isi di dalamnya? Ya kadang-kadang kita terlalu menyibukkan diri dengan banyak perkara ya. Itu yang perkataan Yesus kepada Marta. Terlalu menyibukkan diri dengan banyak perkara sampai kita lupa dengan milik kita. Pikiran kita terkuras, tenaga kita terkuras. Ya itu tadi, sampai lupa-lupa kita untuk menikmati. Sampai lupa peduli terhadap orang yang seharusnya kita bahagiakan. Hati-hati yang terlalu suka bekerja, nanti sampai melupakan keluarga. Jangan sampai kita dapat yang banyak tapi kehilangan yang banyak juga. Ya sehingga ada seorang teman berkata begini, Pak Niko, kalau Tuhan kasih kepada kita kesempatan untuk bekerja, ya kita bekerja dengan baik. Tapi jangan pernah lupa keluarga. Setinggi apapun pangkat kita, sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa keluarga. Karena pada suatu saat ketika kita pensiun atau ketika kita ada masalah, keluargalah yang peduli terhadap. Jadi harta benda bisa hilang, tapi keluarga kita tetap mendukung kita. Maka memang keluarga adalah harta yang mulia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mungkin orang lain meninggalkan kita, kita kehilangan pekerjaan kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Tapi ada keluarga, nah itulah berkat.
Maka kadang-kadang nggak harus kita punya semua, tapi kita tetap punya keluarga yang mencintai, yang saling menolong di dalamnya. Maka memang bagian ini menurut saya sangat indah. Artinya apa? Ya pedulilah kepada keluarga kita, jangan fokus kepada keluar. Jadi rumah tangga kita ini, jadi jangan mengingini rumah tangga orang lain atau rumah sesamamu, atau hambanya, atau milik sesamamu, entah itu lembu, keledai. Jangan sampai kita mengingini. Nikmati yang kita miliki itu. Ya waktu kita menikmati, ya saya dulu pernah berkata, kita nikmati dengan pasangan kita, rasanya bahagia. Meskipun kadang-kadang misalnya kita makan dengan ikan asin, dengan sambal. Kami di rumah seringkali buat sambal, ada ikan asin gitu ya, wah dicolek, wah lahap. Kadang-kadang nggak perlu sesuatu yang luar biasa, yang mewah. Ya memang kita bisa membelinya, tetapi kadang-kadang semuanya itu tidak selalu kita perlukan. Sehingga pesan yang terakhir daripada bagian ini yang saya ingin sampaikan bahwa pakailah milik kita untuk berkat bagi keluarga kita. Pakailah milik kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Baru kita menghargai. Ternyata waktu saya pakai bagi keluarga saya, dibagikan kepada sesama saya untuk melayani mereka, dipakai untuk melayani Tuhan, baru saya bisa menghargai. Coba sekali-sekali kita pikirkan, saya dapat uang, kemudian saya berikan kepada orang yang membutuhkan, baru saya ngerti ternyata nilai uang yang saya berikan mungkin bagi saya nggak seberapa, menjadi berkat bagi orang lain. Coba kita pikirkan, kita selama ini mencari, membeli ini, membeli itu, mungkin pakaian, mungkin sepatu, mungkin semua yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Sekali-sekali kita ambil, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Betapa mereka sangat berterima kasih. Dulu saya dititip oleh orang pakaian. Mereka berkata, "Pak, bagikan kepada orang-orang yang perlu." Nah, kemudian kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Awalnya saya berpikir ini nggak bagus, nggak pas, udah nggak layak, karena saya bandingkan dengan pakaian saya kan. Tapi waktu saya bagikan, wah mereka ngambil, senang gitu. Bagi mereka layak sekali. Dengan arti bahwa ya kadang-kadang bagi kita itu ya, karena saking puasnya kita menikmati, sampai nggak ada harganya, sampai kita nggak bisa menikmati lagi, sampai kita nggak perlu. Tapi cobalah kita keluar. Maka saya katakan, kalau kita hanya untuk diri, yang pertama itu terlalu sedikit. Yang kedua, senang kita itu kurang. Cobalah sekali-sekali kita berbagi, baru kita tahu, oh ternyata menurut saya itu sesuatu yang sederhana bagi orang itu suatu mutiara yang mungkin selama ini mereka tunggu-tunggu. Maka pakailah apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya saya belajar dari seorang janda yang miskin. Meskipun dia miskin, dia mau bagi untuk satu pekerjaan yang menurut dia tepat untuk pekerjaan Tuhan, sehingga dia berikan seluruhnya persembahan kepada Tuhan, sehingga Yesus memuji dia karena dia tidak hanya memakai harta untuk dirinya. Kemudian kemarin saya nonton di Dai TV. Ya saya belak-belakan ngomong supaya kita juga belajar dari orang-orang yang katanya menurut kita tidak kenal Tuhan gitu kan. Waktu saya nonton Dai TV, donatur datang. Biksunya siapa namanya, Chen Yan atau siapa, dia mengomentari apa yang mereka sampaikan. Tapi ada seorang donatur berkata begini, kami sangat senang, biksu atau siapa, kami sangat senang dilibatkan untuk pelayanan. Kami sangat senang bisa melayani orang. Jadi memang kalau kita perhatikan, memang kalau dikatakan berbuat baik, orang Buddha, Suci,
selama ini memang mereka luar biasa. Yang menurut kita sih mereka punya ajaran yang salah, mereka tidak masuk surga menurut kita. Tapi justru kita bisa belajar dari katanya orang yang tidak masuk surga menurut kita, yang kita tahu kita masuk surga, terima keselamatan daripada Tuhan, malah ya kita kadang-kadang lebih kurang daripada mereka. Jadi ada seorang donatur berkata bahwa kami sangat senang dilibatkan untuk melayani seperti ini. Kami merasa berguna. Saya catat jelas. Dan dia berkata, kami merasa bangga. Nah ini. Jadi kalau kita sibuk keluar, ya nggak pernah kita berpikir bahwa oh saya harus melayani orang lain, oh saya harus pakai untuk Tuhan. Karena tumpukannya adalah kita semua. Nah sehingga ya pakailah hidup kita untuk Tuhan. Berbagi kepada sesama kita. Saya sedang pikir ya, kemarin saya nonton yang kejadian di Cianjur itu. Seorang anak tertimbun 3 hari, itu umur 5 tahun kan, tertimbun 3 hari, mengalami dehidrasi, tapi banyak korban yang lainnya. Saya pikir kasihan sekali. Saya berpikir kalau mungkin kita melakukan sesuatu, kira-kira bagaimana? Nah, ada kegelisahan bagi saya. Karena saya berpikir kalau kita mengalami hal seperti itu bagaimana ya? Rumah yang hancur, belum lagi orang yang luka, belum lagi akses-akses yang tertutup. Mereka butuh ini, butuh itu. Ya memang saya pikir kadang-kadang kita harus melihat bahwa banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kalau ada orang mengalami kejadian atau jemaat mengalami suatu musibah, apa yang bisa kita lakukan? Sehingga ya kesempatan melayani Tuhan tidak terus menerus, kesempatan untuk membantu orang lain tidak terus menerus. Dan memang Tuhan Yesus berkata, kapan kita melayani Tuhan? Ya ketika kita memberi orang lapar makanan, ketika kita memberi orang yang tidak punya pakaian, ketika kita mengunjungi orang di penjara, ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sehingga ya memang hidup kita ini hidup yang berharga. Kita dapat bersyukur pada Tuhan. Alangkah indahnya kalau apa yang kita lakukan untuk Tuhan ini Tuhan berkenan memakainya. Karena memang banyak yang kita miliki, kadang-kadang jangan pikir Tuhan berkenan. Jadi nggak semua pemberian orang dikenal oleh Tuhan. Ya bersyukur kalau pemberian kita karena kita memang tulus, karena kita melakukan dengan motivasi yang benar, Tuhan berkenan di dalamnya. Gak apa-apa sedikit. Karena ada satu istilah seperti ini. Tidak ada orang kaya sekalipun sampai-sampai dia tidak bisa menerima pemberian. Tapi tidak ada orang miskin sekalipun sampai dia tidak bisa memberi kepada orang lain. Jadi jangan pernah merasa kita miskin, kita kurang. Mental seperti itu nanti mental ingin terhadap orang, milik orang lain, kemudian merampas milik orang lain. Jadi bermentallah bahwa Tuhan memberikan kepada saya cukup, bisa dipakai untuk saya, bisa dipakai untuk melayani Tuhan, bisa dipakai untuk melayani sesama saya. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan saya akan tutup dengan suatu pemahaman bahwa perintah ini menuntut kita agar jangan ada terselip sedikit pun di hati kita, atau timbul sedikit pun dalam pikiran kita keinginan, perbuatan melakukan hal yang jahat, ingin menguasai, memiliki, bahkan mengambil milik orang lain. Tapi bersyukur, berbahagialah, nikmatilah, pakailah milik kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Entah itu harta, talenta, keluarga, apapun yang kita miliki, kita pakai untuk hormat kemuliaan namanya.